127, episode 25 mereka yang menghadapi Dewa 1. Rombongan saya tiba di Veronica dan beristirahat selama 1 hari. Pagi berikutnya, aku bangun duluan dan berdiri di pintu masuk kastil ketika aku memberitahu pesta tentang rencanaku. Lee Hyun-sung bertanya, tentunya Anda tidak pergi sendirian. Aku tidak akan sendirian. Aku akan pergi dengan mereka berdua. Aku menunjuk ke Han Suyong dan Asuka Ren. Kemudian Lee Ji-hye bertanya-tanya, apa yang akan kita lakukan ketika Ah Ju-si pergi? Kamu dan Hyun-sung Si bertugas menjaga dinding Veronica. Sudahkah Anda memeriksa skenario yang diperbarui? Petik 2. Petik 2. Apakah itu untuk mempertahankan kastil Veronica sampai akhir periode skenario? Iya, itu misimu. Petik 2. Tapi, lakukan. Saya mengerti. Saya melihat Lee Hyun-sung. Ada gong pildu tetapi akan sulit untuk menghentikan bencana dengan benteng bersenjata saja. Aku minta maaf menyerahkannya padamu tapi. Petik 2. Jangan khawatir. Melindungi markas adalah spesialisasi saya. Petik 2. Saya merasa lega dengan kata-katanya yang tegas tetapi saya tahu itu tidak akan mudah. Ini mungkin tampak seperti tugas yang mudah tetapi selamat dari skenario ini lebih sulit daripada pergi bersama saya. Jika kamu melihat ular dari kelompok pertama, jangan berhadapan langsung dengannya. Larilah kastil Veronica jika Anda harus. Bisakah kau berjanji padaku ini? Petik 2. Saya berjanji. Misi mereka adalah melindungi kastil sampai aku kembali. Saya memberi perintah kepada Lee Gil-yong dan Shin Yosung. Amankan sebanyak mungkin serangga dan monster. Misi Anda adalah untuk membeli waktu. Petik 2. Lee Gil-yong dan Shin Yosung mengangguk. Jika kamu pergi ke hutan utara maka akan ada banyak monster unik di dunia ini. Pergi dan jinak monster-monster itu. Petik 2. Ya, Hyung. Aku mengerti Ah Ju-si. Sejumlah besar monster akan membantu menjembatani kesenjangan dengan bencana. Dalam prosesnya, keterampilan anak-anak juga akan meningkat secara signifikan. Saya meninggalkan Veronica Castle. Han Suyong melihat orang-orang memperhatikan kami dari belakang dan bertanya, jadi kemana kita akan pergi? Zona berbatu timur. Asuka Ren yang terkejut memberi tahu saya. Jepang sudah menduduki daerah itu. Aku tahu. Aku menatap lurus ke Asuka Ren. Dia memiliki rambut perak lembut dan keriting. Dia memiliki wajah yang jelas dengan garis-garis tajam, seperti seorang kartunis yang dengan susah payah menggambarnya. Itu adalah wajah yang memancarkan perasaan seorang pejuang, bukan hanya kecantikan. Saya mengatakan kepadanya, itu sebabnya saya membawa Anda. Apakah kamu percaya aku? Aku tidak mempercayaimu. Saya hanya ingin mendapatkan kembali nilai menyelamatkan hidup Anda. Petik 2. Saya melihat. Lebih mudah mengatakan ini daripada membelikannya kebaikan. Bahkan, Asuka Ren tampak khawatir tentang sesuatu. Mungkin ketika masalahnya sudah selesai, dia akan memberitahu saya informasi itu dengan sungguh-sungguh. Kami melakukan perjalanan melintasi daerah dataran menuju daerah yang dipenuhi formasi batuan. Perjalanan diperkirakan memakan waktu 2 hari tetapi kami bisa melakukannya dalam 1 hari jika kami bergerak cepat. Han Suyong bertanya, apa rencananya? Tidak seperti kita, Jepang memiliki tahta absolut. Dengan kata lain, ada Raja Absolut di antara kelompok pertama yang memerintah mereka semua. Petik 2. Han Suyong merenungkan kata-kataku. Petik 2. Apakah kamu bermaksud menangkap raja? Han Suyong sangat cepat mengerti. Aku mengangguk. Han Suyong bergumam, yah, idenya benar. Akan ada efek mendalam pada seluruh kelompok jika penguasa tahta absolut mati. Petik 2. Tentu saja, membunuh raja tidak akan menghentikan mereka semua. Tetap saja, itu akan memungkinkan kita bertahan sampai akhir skenario. Petik 2. Harem, maka kamu sudah mengincar bos sejak awal. Saya suka ambisi Anda. Petik 2. Kemudian Asuka Ren menyela. Apakah kamu tahu siapa Raja Jepang sekarang? Bukankah dia penguasa 8 kepala? The Sovereign of 8 Heads. Itu disingkat menjadi hanya, ular. Bagaimana kabarmu? Asuka Ren tercengang dan tubuhnya bergetar. Itu alami. Dia adalah bagian dari kelompok pertama dan tahu bahwa jenis keberadaan Sovereign of 8 Heads adalah. Sebagai referensi, Sovereign of 8 Heads bukanlah nama panggilan untuk Raja Jepang tetapi pengubah sponsornya. Raja tidak memiliki nama panggilan karena tidak ada artinya dalam nama itu. Kamu pasti pernah mendengar modifikatornya di suatu tempat tapi dia tidak semudah yang kamu pikirkan. Aku tahu itu. Dia adalah Yamata no Orochi. Petik 2. Langit menjadi gelap pada kata-kata saya dan ada suara gemuruh. Mungkin pria itu telah mendengar saya berbicara. Itu adalah kekuatan yang kuat milik rasi bintang. Petik 2. Orochi. Bukankah itu nama monster mitos di Jepang? Petik 2. Tepat sekali. Sekarang dia adalah Raja Jepang. Petik 2. Lalu mengapa dia dipanggil dengan nama sponsornya? Bukankah dia punya nama panggilan? Petik 2. Itu tidak ada artinya. Inkarnasi itu sudah tidak waras lagi. Selama 6 skenario, ia membuat kontrak konyol dengan Sovereign of 8 Heads dan jiwanya dicuri. Petik 2. Mulut Asuka Ren ternganga ketika dia mendengar kata-kataku. Dia terkejut bahwa inkarnasi dari negara lain tahu lebih banyak tentang keadaannya daripada dia. Lalu dia akan berada di zona berbatu. Iya, namun,
Kami tidak dapat menangkapnya sekarang. Diperlukan persiapan. Kami akan bertemu orang lain di daerah batu. Petik 2. Bertemu seseorang. Apakah itu Yo Jong-hyuk? Petik 2. Dia lebih baik dari Yo Jong-hyuk. Petik 2. Apakah ada orang yang lebih baik darinya? Itu mungkin. Siapa? Orang yang kuat dari Peace Land. Han Suyong mengerutkan kening. Dari Tanah Damai. Apakah kamu bercanda sekarang? Petik 2. Itu bisa dimengerti. Informasi ini tidak muncul di 100 bab pertama. Apa kamu tidak tahu betapa lemahnya anak-anak di sini? Seru Han Suyong tanpa memberiku kesempatan untuk menjawab. Dia selalu terlihat sangat gelisah ketika menjadi marah. Tidak ada pendekar pedang tingkat 3 di sini, apalagi seorang master pedang. Satu-satunya keajaiban yang bisa digunakan anak-anak ini adalah membuat api di atas kompor. Petik 2. Aku tahu. Ini bukan novel fantasi generasi pertama. Sepertinya seseorang hanya mengumpulkan orang-orang lemah secara jahat. Tidak, saya tidak mengerti. Mengapa para Dokaebis menjadikan dunia ini panggung? Apakah ini ide alternatif untuk memberikan koin? Petik 2. Saya bisa mengerti mengapa Han Suyong sangat marah. Gadis ini mungkin seorang penjiplakan tetapi dia adalah penulis fantasi yang populer. Bersantai, dunia ini tidak dibuat oleh para Dokaebis. Petik 2. Apa? Saya melihat ke belakang. Ada seorang wanita menunduk dengan wajah memerah. Rasanya seperti penulis yang sangat baru berdiri di depan seorang penulis yang berpengalaman. Asuka ragu-ragu sejenak sebelum membungkuk. Maafkan saya. Han Suyong sepertinya menyadari sesuatu. Tunggu, jangan katakan padaku. Asuka Ren perlahan mengangguk. Petik 2. Peace Land adalah dunia yang aku ciptakan. Mungkin Asuka Ren seharusnya tidak mengungkapkan ini. Pada awalnya, Han Suyong sangat heran sehingga dia tidak percaya itu nyata. Kemudian setelah 5 menit, dia bergumam, "Yah, novelku menjadi kenyataan." Kemudian 5 menit berlalu dan dia mulai memarahi Asuka Ren. Kenapa kau melakukan itu? Petik 2. Hah? Mengapa? Jawab aku, penulis. Kenapa kamu membuat dunia seperti ini? Petik 2. Asuka Ren akhirnya setengah menangis. Itu, ada banyak dunia arus utama di Jepang. Begitu. Ah, kamu menciptakan ini untuk melawan dunia arus utama. Aku berpikir bahwa sebagai penulis, aku seharusnya tidak mengeluarkan cerita produksi massal. Produksi massal. Mungkin dia mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia miliki. Han Suyong menyatakan, pekerjaan Anda bahkan tidak dapat diproduksi secara massal. Hah? Han Suyong menatap Asuka Ren seolah dia menyedihkan dan kemudian memberitahuku. Hei, Kim Dokja, apakah ini? Saya tinggal beberapa hari di Veronica dan di dunia ini, Sang Earl berbicara buruk tentang Sang Duke. Selain itu, para ksatria semua seperti parasit dan hanya tahu bagaimana caranya untuk gentar. Petik 2. Asuka Ren memprotes, tunggu sebentar. Diam, kami menderita sekarang karena kamu. Petik 2. Aku berhasil tapi bukan aku yang memanggilmu ke sini. Lihat gadis ini. Para Dokaebis membelinya dari Anda dan membuat dunia Anda menjadi kenyataan. Manga pasti sudah hancur. Mari kita buang semua manga yang hancur ke dunia dan bunuh mereka. Anda pasti berdoa dengan pemikiran ini dan menerima pesan seperti, saya akan mendengarkan keinginan Anda. Baik. Itu adalah pertama kalinya saya mendengar alasan yang kreatif. Dia benar-benar seorang penulis. Tidak, itu tidak mungkin. Petik 2. Lalu apa itu? Saya menjadi ingin tahu ketika saya mendengar ini. Tidak disebutkan mengapa Asuka Ren Peace Land diadopsi sebagai skenario di Ways of Survival. Mungkin saya bisa mendapatkan petunjuk tentang penulis Ways of Survival dari ini. Bahwa Han Suyong sedang mengeluarkan pedang sementara Asuka Ren mundur satu langkah. Saya menyela mereka. Aku benar-benar penasaran, tapi aku khawatir kita tidak bisa mendengarnya sekarang. Hah? Lari. Kami tergerak oleh lebar rambut dan pedang tajam menebas tempat kami berdiri. Asuka Ren dengan putus asa berlari dengan wajah pucat. Han Suyong bertanya, sial, kapan mereka mengikuti kita? Mereka pandai diam-diam. Ada berapa? 4 orang. Mereka tidak meremehkan kami dan mencoba membunuh kami. Kami tidak memiliki peluang dalam pertempuran. Asuka Ren terengah-engah dan berkata, sepertinya skuadron angin. Mereka adalah bawahan dari Sovereign of Eight Heads. Petik 2. Bocah-bocah itu punya nama aneh. Ini bukan waktu bagi mereka untuk mengejar saya. Tampaknya merupakan kesalahan untuk menyebutkan nama asli Orochi. Segera setelah kami memasuki area berbatu, jangkauan gerakan kami menjadi lebih baik. Itu karena bimbingan Asuka Ren. Sekali lagi, orang yang menciptakan dunia berbeda. Namun demikian, jarak itu semakin menyempit ketika skuadron Wind Shadow mengejar kami. Han Suyong berbicara seolah dia sudah memutuskan. Aku tidak tahu. Kim Dokja, pergi dulu. Saya akan mengulur waktu. Petik 2. Apakah tidak apa-apa? Apa kamu tidak kenal aku? Saya seorang ahli dalam kematian. Petik 2. Kalau begitu aku akan percaya padamu. Aku meraih Asuka Ren dan berlari. Rensi, tidak ada waktu lagi. Cepat temukan dia. Petik 2. Aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Kirgios yang kembali. Hah? Aku berteriak sambil menghindari pedang terbang.
Sepertinya Han Suyong telah merindukan beberapa orang. Katakan di mana Kyrgios. Petik 2. Aku tidak tahu siapa itu. Saya berharap akan seperti ini. Dalam Ways of Survival, hanya disebutkan bahwa Kyrgios ada di sini dan dia tidak pernah keluar secara langsung. Aku benar-benar tidak tahu. Saya tidak pernah menciptakan orang seperti itu. Petik 2. Tidak, kamu tahu. Dia adalah satu-satunya pusat kekuatan Peace Land. Petik 2. Tidak ada orang seperti itu di mangaku. Selain itu, karakter dalam manga saya lemah. Petik 2. Lalu sebuah pedang menikam kami. Saya berbalik dengan tajam dan berhenti. Saya tidak ingin melakukan ini tetapi saya harus menyentuh lukanya. Peace Land-mu dihentikan pada awal episode ke-11 dan kamu tidak mendapatkan satu volume pun yang diterbitkan setelah itu. B. Bagaimana kabarmu? Aku tahu kamu menginginkan fantasi autentik di hatimu. Namun, itu tidak berhasil. Manga Anda, apakah itu benar-benar fantasi asli? Petik 2. Dua orang dari skuadron Wind Shadow muncul dalam asap. Saya akan dapat mengatasi mereka jika saya adalah diri saya yang biasa, tetapi sekarang sulit untuk menghentikannya. Aku menyingkirkan katana itu, tetapi pergelangan tanganku patah. Saya mengaktifkan White Pure Star Energy dan berteriak dengan tenang. Itu hanya sekali tetapi kamu menjadi marah ketika kamu melihat reaksi pembaca dan menarik seseorang. Apa yang kamu katakan? Dia adalah orang yang kuat yang tidak cocok untuk Peace Land. Anda merasa bersalah tentang menjadi calo bagi publik dengan menarik orang seperti itu. Rasa bersalah itu menghancurkan tanah damai Anda. Petik 2. Tidak, saya tidak pernah melakukan itu. Petik 2. Tolong, tanggung jawab sampai akhir. Bahkan jika hanya satu pembaca yang menonton dunia ini. Petik 2. Semakin sulit bagiku untuk menghindari mata pisau. Asuka Ren yang panik benar-benar membeku. Dua katana terbang menuju bagian atas dan bawahku. Sial, apa aku salah? Petik 2. Maafkan aku benar-benar minta maaf. Kemudian sebuah suara terdengar. Kamu benar, saya jelas. Petik 2. Saat berikutnya, udara di sekitarnya berubah. Saya merasa anggota tubuh saya menjadi kaku karena kedinginan. Kemudian suara lain terdengar. Kamu siapa? Saya tidak melihat ke belakang tetapi itu jelas merupakan kehadiran yang sebanding dengan rasi bintang. Kalau tidak, dinding keempat saya tidak akan terlalu gemetar. Saya melihat ke depan dan melihat orang-orang Jepang berdiri seperti patung batu. Mereka bahkan tidak bisa berbicara ketika petir putih jatuh ke arah mereka dari langit. Bencana yang kuat berubah menjadi abu dari petir. Begitu awan yang menyebabkan kilat menghilang, sebuah boneka kecil melayang. Itu tidak bisa dipercaya. Kehadiran kuat yang mengambang di udara jelas merupakan orang kecil. Dia benar-benar ketagihan. Aku akan bertanya lagi. Kamu siapa? Senang bertemu denganmu, Kyrgios. Kyrgios Rothgrim dari Peace Land. Dia adalah salah satu yang kembali terkuat di Ways of Survival.